Nah, itu tadi ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk ayat Quran juga, cuman terkait dengan ayat-ayat warisan. Apa ayat yang selalu Bapak baca? Ayat kursi Pak Ustaz. Itu pun kalau pas mati lampu habis nonton film hantu. Apa yang selalu Ibu baca? Ayat surat Yasin Pak Ustaz malam Jumat. Ini ada ayat-ayat warisan. Surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat, pesan, perintah kepada kamu tentang anak-anakmu. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna sulusa ma tarak. Jika dia ada beberapa anak perempuan, maka mereka berkongsi dalam 2/3. Bapak, ibu, tak ada anak laki-laki, ada anak perempuan 3 orang, maka mereka berkongsi 2/3 harta. Itu maksudnya. Kalau tak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Wa in kanat wahidatan, kalau dia tunggal sendirian, falahan nisfu. Bapak, ibu punya anak perempuan tunggal sendirian, maka anak perempuan itu dapat nisfu, setengah. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad. Bapak, ibu punya anak, meninggal anaknya. Saya misal punya ayah, punya ibu, meninggal saya punya anak, maka emak sama ibu saya wali kulli wahidin minhum as-sudus, 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6. Mimma tarak in kana walad fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth. Tapi kalau tidak ada anak, maka ibu dapat sulus, 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ada orang tak punya anak, maka ibunya mendapat 1/6, 1/3. Kalau dia punya saudara, saya kalau tak ada anak, harta warisan saya itu saudara-saudara saya dapat. Mak saya dapat berapa? Fali ummihi sudus, ibu dapat 1/6. Min ba'di wasiyatin, setelah dikeluarkan wasiat. Audain, hutang. Tidak boleh harta warisan dibagi sebelum dikeluarkan wasiat dan hutang. Makanya kalau ada orang kaya, kata orang kaya itu katanya duitnya banyak, tapi pas pembagian harta warisan kenapa tak ada? Lebih banyak utangnya lagi, tak ada yang bisa dibagi. Saya pernah naik mobil, ditunjuk sama jamaah, Pak Ustadz coba lihat mobil mewah di depan. Ya, itu punya orang kaya itu Pak Ustadz, katanya kekayaannya 100 miliar. Banyak sekali, tapi utangnya 200 Pak Ustadz. Habis itu, maka ahli waris tak dapat apa-apa. Ketika dibagi, sedangkan harta warisan dibagi sebelum hutang dilunasi, maka muncul masalah. Makanya tak jarang Bapak Ibu temukan ruko ini jangan dibeli, sedang bermasalah. Salah satu sebabnya tuh, meninggal langsung bagi. Datang debit kolektor, ini belum bayar, kami ambil. Sementara ruko sudah dijual, tanah, kebun sawit, karet sudah dijual. Pertama, keluarkan wasiat. Yang kedua, bayar hutang. Masih ada tersisa, baru bagi harta warisan. Masuk ayat 12. Walakum nisfu ma tarak. Yang pertama tadi, ayat 11 tadi yang jelas bagiannya anak perempuan kalau 1 orang setengah. Anak perempuan kalau lebih 2-3 orang 2/3. Ibu dan ayah kalau tak punya ibu dan ayah kalau ada anak dapat 1/6 masing-masing.
Kalau ada anak, maka si ibu dapat 1/3. Nah, sekarang suami. Inilah yang bapak tunggu-tunggu dari tadi. Walakum lakum, kamu hai laki-laki. Ustaz juga, saya pun juga. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istri saya meninggal, saya dapat setengah. Berapa harta istri saya? 100 juta, 50 untuk saya. Kalau tidak ada anak. Selama menikah, dia punya harta dari warisan bapaknya, atau dia dulu waktu masa pernah bekerja dia dapat, maka saya dapat setengah. Kalau tak ada anak. Kalau ada anak, fa illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Tapi kalau ada anak, maka suami dapat 1/4. Min ba'di wasiyatin, tetap juga diulang 2 kali. Min ba'di wasiyatin, setelah dikeluarkan wasiat, audain, atau hutang. Nah, sekarang dibalik. Kami yang laki-laki meninggal, berapa ibu dapat? Walahunna rubu' mimma taraktum. Istri mendapat 1/4. Meninggal saya, istri berapa dapat? 1/4. 1/4. Fa'in kana lakum waladun, kalau tak ada anak. Tapi kalau ada anak, falahunna thumnu, istri dapat 1/8. Maka saya tuliskan detail. Maka istri mendapat 1/8. Kemudian kita lanjutkan. Mim ba'di wasiyatin, tetap sudah 3 kali ulang. Saking kan ditekankannya masalah wasiat hutang, wasiat hutang, wasiat hutang. 3 kali ulang. Kamu boleh bagi setelah keluar wasiat hutang. Kamu boleh bagi setelah keluar wasiat hutang. Kamu boleh bagi setelah keluar wasiat hutang. 3 kali. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Seorang wafat, ada seorang sebatang kara, laki-laki atau perempuan. Ayahnya tidak ada. Tidak meninggalkan ayah, tidak meninggalkan anak. Ayah tak ada, anak tak ada. Tapi dia punya saudara seibu, mempunyai saudara atau saudari seibu. Masing-masing mereka mendapat 1/6. Kalau mereka banyak, maka berkongsi dalam 1/3. Ini makna ayat. Fa in kanu aktsara min dzalika, kalau jumlah mereka banyak, ini bagi orang yang sebatang kara, orang tua tak ada, anak tak ada, maka ahli warisnya saudaranya. Berapa dapatnya? Syuraka'u fis sulus, mereka berkongsi dalam 1/3. Ulang lagi yang keempat, mim ba'di wasiyatin, setelah keluar wasiat, audain, hutang. Tilka hududullah, itu batasan-batasan ketetapan Allah SWT. Jangan lawan. Lawan ketetapan Allah, ingkar kepada Al-Quran, kafir. An-Nisa 176. Yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, tentang kalalah. Makna kalalah, orang yang wafat tidak meninggalkan ayah dan anak, sebatang kara, orang tua tak ada, anak tak ada. Ini meru'un, kalau ada orang halaka, meninggal, laisa lahu walad, dia tak punya anak, walahu ukhtun, tapi punya saudari perempuan 1 orang. Misal meninggal saya, anak tak ada, orang tua tak ada saudari saya 1 orang perempuan, falahanis, maka saudari saya itu dapat 1/2. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, kalau tidak ada anak. Fa in kana tasnataini, tapi kalau dia punya saudari, jika dia mempunyai seorang saudara laki-laki, maka semua harta itu menjadi milik saudara laki-laki. Wa huwa yarithuha, wa huwa, saya punya saudara laki-laki, anak saya tak ada, orang tua saya tak ada, punya saudara laki-laki 1 orang, maka harta saya habis untuk saudara saya yang laki-laki tadi 1 orang. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kana tasnataini, tapi kalau dia lebih dari 2 orang, falahumas sulusani, jika saudari perempuan itu 2 orang,
maka mereka berkongsi dalam 2/3. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan. Kalau ada orang adik beradik meninggal, saya tak ada anak, saya tak ada orang tua, sebatang kara, meninggal saya, tapi saya punya saudara-saudara, maka banyak saudara ini, ada laki-laki ada perempuan, siapa yang mewarisi harta saya? Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Saudara laki-laki dapat 2 kali bagian saudari perempuan. Ini ayat An-Nisa 176. Itu ayat-ayatnya. An-Nisa 11, An-Nisa 12-14, An-Nisa 176. Ini nanti boleh diambil, dikopi, diprint, dicetak, dibaca. Kasus Bapak A wafat, meninggalkan warisan 1M. Semua saya buat 1M untuk mudah menghitungnya, dan sekaligus doa. Yang duitnya udah agak-agak kurang, mudah-mudahan setelah ngaji ini menjadi lengkap. Meninggalkan seorang istri, 1 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. A meninggal, 1 istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Ditemukan waktu dibuka-buka lemarinya ada surat wasiat. Saya wasiatkan untuk Masjid At-Taqwa 100 juta. 3 hari sesudah dia meninggal, datang pula orang menuntut. Bapak Ibu, ini orang tua kami mau dikebumikan. Jika ada hutang piutang tolong datang, insya Allah akan kami lunasi. Yang kecil-kecil. 2 hari setelah itu datang orang menuntut 400 juta. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Bagaimana cara pembagiannya? Pertama, keluarkan wasiat 100 juta. Pak pengurus masjid, ya ini wasiat Pak Fulan 100. Udah, tinggal berapa? Tinggal 900. Datang yang nuntut tadi, berapa dia minta? 400. Ada bukti-bukti lengkap, data, ya, ada saksi, ada hitam di atas putih, ada. Berapa? 400. Nih, dah, tinggal berapa? Tinggal 500. Berapa dapat jatah istri? Istri dapat 1/8. Kenapa istri bisa dapat 1/8? Karena ada anak. Tadi sudah dibahas di dalam. Ada anak, maka istri dapat 1/8. Tak ada anak, istri dapat 1/4. Istri dapat 1/8. 1/8 dari 500 juta, maka dapatnya lah 62.500.000. Menangislah dia menerima duit tadi. Bukan dia menangis sedih suami itu mati. Begitulah ajabnya aku berkorban, kita dulu susah, cuman segini lah bang. Banyak pula jatah masjid itu lagi. Sisa 500 kurang 62.500, tinggal 437.500. Bagi anak laki-laki, kita terapkan lizzakari mislu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. 430.500 bagi 3. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Yang perempuan dapat 145.833. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian, 291.666. Begitulah lebih kurang. Jadi udah nampak ibu lah bayangan-bayangan, nampaklah bapak bayangan-bayangan. Kalau kita mati, berapa kita tinggalkan. Maka wasiat ini penting. Itulah yang akan kita bawa mati. Yang 400 dihabiskan debit kolektor, yang 62 diambil istri. Anak jantan perkasa yang dibangga-banggakan dapat 291. Kalau dia dulu mengaji belajar agama, dia akan berinfak bersedekah. Kalau tidak, dia ke Pekanbaru pesta narkoba. Anak yang perempuan baik, diundangnya grup wirid yasin buat kenduri. Tapi kalau tidak, dia pun pergi ke shopping center belanja. Maka kita dapat berapa? Kita cuma dapat 100 yang untuk masjid tadi. Andai tak ingat, apapun tak kita bawa. Na'udzubillah. Ini yang simple, sederhana, tapi semuanya terangkum. Wasiat keluar, hutang terbayar, istri dapat, anak 2, pas 5. Kasus 2. Contoh kasus simple. Pak Z wafat, meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak.
2 laki-laki 2 perempuan. Harta yang ditinggalkan sama 1 M. Berapa bagian? Istri 1/8. Dalam kasus ini tak ada wasiat, tak ada hutang. Istri 1/8. 1/8 dari 1 M 125 juta. Sisa 875. 875 dibagi, anak laki-laki 2 kali 2 berarti 4, anak perempuan 2 berarti bagi 6. 875 bagi 6, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Maka anak perempuan itu dapatlah masing-masing 145. Anak yang laki-laki itu dapat 291. Ini pun masih simple juga. Istri, anak. Ini ribet, lebih banyak. Contoh-contoh kasusnya saya buat dari mulai yang simple, sederhana, yang agak banyak pembagiannya. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada sama. Ini saya ngawur aja namanya, acak aja. Ada namanya Pak James. Meninggal seorang istri, ada ayahnya, ada emaknya, 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Berapa? Istri tetap tak berubah, 1/8. Pak Ustadz, kalau istrinya 2, apakah masing-masing 1/8 atau 1/8 itu dibagi 2? 1/8 itu dibagi 2. Itu maka dia mengamuk. Itu maka dia tak pernah setuju. Karena bukan masing-masing ini 1/8 ini 1/8. 1/8 itu dibagi 2. Jadi kalau berempat Pak Ustadz, aku royok 4. Habislah Pak Ustadz. Dia sendiri, istri tetap tak berubah, 1/8. Ayah berapa? Ibu berapa? Tadi ayat. Semua yang di ayat tadi kita praktekkan. Kalau ada anak, kalau ibu masih ingat ayatnya, walikulli wahidin minhumas sudus. Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8, 125. Ayah dapat 1/6, 166. Ibu dapat 1/6, 166. Berapa jadinya? 1 M kurang total ayah, ibu, istri, maka dikurang 458, tinggal 541. Sisanya itulah dibagi untuk anak yang 4 orang tadi. Lizakari, laki-laki 2 kali bagian, maka dapatlah anak laki-laki 180 dan anak perempuan dapat 90, sekian. Anak laki-laki 180, anak perempuan 90. Dah, itu yang ada orang tuanya. Ini kasus selanjutnya. Bapak X wafat, meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan. Ini tak ada. Coba tengok. Masuk ayat kita tadi. Wa in kanat wahidatan, kalau anak perempuan itu sendirian, falahan nisfu, maka anak itu dapat setengah. Semua yang di ayat tadi kita praktekkan di dalam kasus. Praktek istri sudah bolak-balik, praktek orang tua sudah, praktek wasiat sudah, praktek hutang sudah. Nah sekarang bagaimana kalau anak perempuan sendirian? Saya punya anak perempuan sendiri, istri tetap 1/8. Jadi kami ini tak berubah-ubah nasib kami ini Pak Ustaz. Enggak, tetap 1/8. Tetap 1/8. Ada anak perempuan tunggal sendiri. Berapa anak perempuan itu? Anak perempuan dapat setengah bulat, 500 untuk dia. 500 juta untuk anak perempuan. Ibu, istri dapat 125. Sisanya berapa? 125 tambah 500, 625. Maka sisa 375. 375 ini kemana perginya? Balik. Kalau punya saudara terdiri dari beberapa laki-laki dan perempuan, lizzakari mislu hazzil unsayain, saudara laki-laki dapat 2 kali bagian saudari perempuan. Maka 375 itu dibagikanlah kepada saudara-saudara suami. Ini muncul masalah. Di sini banyak muncul masalah. Kenapa?
si istri dapat 125, aku yang merawat dia waktu sakit, masa aku cuma dapat 125? Ini saudara kandung dia menjenguk pun tak pernah, nelpon pun tidak, SMS pun tak mau, masa dapat 375? Tak pula dia mau mengaji ke masjid, hancur dunia persilatan. Surat tanah dia megang semua, surat cincin dia megang semua, PPKB surat mobil kendaraan dia semua, maka saudara tu bisa tak dapat. Ingat, 375 kita makan, kita belikan pakaian, kita bawa umroh haji, kita buat macam-macam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan pertanggungjawabkan itu. Serahkan saja, itu hak mereka. Ini hak saya 125, ini hak anak perempuan, adapun sisanya ini kita bagi ke saudara-saudara ayahmu, karena Allah yang sudah memperuntukkan untuk mereka. Walaupun mereka tak pernah menjenguk, walaupun mereka tak pernah menengok, kita bagikan sajalah, undang mereka datang. Ada juga jatah kami, ada, ini harta suamiku, ambil dah. Lidzakari mithlu hazzil unsayain, saudara laki-laki dapat 2 kali bagian saudari perempuan. Contoh kasus berikutnya, Pak Q wafat, meninggalkan istri dan seorang anak angkat. Berapakah bagian masing-masing? Istri, ini berubah nasib istri. Dari tadi 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, sekarang istri 1/4. Loh, kenapa bisa 1/4? Tadi kan 1/8. Illam yakul lakum walad, karena tak ada anak. Karena anak tak ada, naik derajat dia menjadi 1/4. Anak angkat tak dapat harta warisan. Anak angkat tak dapat warisan. Jadi gimana pembahasannya? Istri dapat 1/4, 250, sedangkan sisanya 750 bulat ke saudara kandung suami. Lizakari mithlu hazzil unsayain. Berapa saudara kandung suami? Adik suami saya ni anak terakhir Pak Ustaz. Anak keberapa? Ke-10. Abangnya 5, kakaknya 3, kakaknya 4. Habislah itu mereka keroyok semua, 750. Bukan main, sakit hati saya melepas duit ni Pak Ustaz. Apa boleh buat? Begitu sudah hukumnya. Lalu cara menyelamatkan anak angkat ni bagaimana? Islam itu agama yang adil. Tidak dikasihnya warisan, tapi dikasihnya hibah. Jangan lupa hibah. Anakku kesini sebentar. Ya Pak, ini sebetulnya sudah lama mau kubukakan rahasia ini, tapi aku takut. Tapi nampaknya setengah napasku sudah pergi, tak lama lagi mati aku ini. Maka ruko yang di sana itu ku kasih untukmu, sawit yang 2 hektar sana ambillah untuk kamu. Itulah menyelamatkan kau. Sebetulnya bukan anak kandungku, tapi kau tak lahir dari rahim istriku, tapi kami sayang kepada engkau karena kau lahir dari hati kami, anakku. Oh, bukan main menetes air mata dia, haru biru dia. Ini namanya hibah. Islam itu adil. Tak punya hubungan nasab, bisa diselamatkan lewat hibah, bisa lewat wasiat. Apa beda wasiat sama hibah? Kalau hibah dikasih waktu hidup, langsung berpindah hak milik. Jadi Pak, itu ruko punyaku yang 2, iya. Yang tanah sana untuk saya, iya. Besok pagi langsung urus surat menyuratnya, langsung hasilnya berpindah. Itu namanya hibah. Kalau wasiat nunggu mati. Ruko yang sana 2 hektar ambillah, karet sana 2 hektar ambillah, itu sana 2 hektar ambillah. Nanti Pak, langsung kita urus. Nunggu aku mati. Kalau tak mati tak akan berpindah. Makanya selamatkanlah dia dengan hibah atau wasiat. Adapun istri dapat 1/4, 250 saudara. Makanya kalau saudara kita itu tak ada anaknya, kita jaga dia, kita rawat dia, bukan karena kita mau hartanya, karena itu memang sudah jatah kita. Allah yang memperuntukkan itu. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tak 1 2 konflik. Saya menghadapi real nyata. Pihak pertama istri, pihak kedua saudara. Masing-masing bertahan. Saya mau segini, saya mau segini. Saya hanya menjelaskan saja. Ibu dapat 1/4 karena tidak ada anak, ambillah.
kalian saudara-saudara kandung dapat sisanya, laki-laki 2 kali bagian perempuan. Deal, habis, selesai. Itu pembagian Allah. Mau melawan Allah Ta'ala, lawanlah, pakai pengacara, bayar pengacara mahal, bisa dikalahkannya saudara-saudara yang menuntut ini. Tidak dapat, semua dikuasainya sendiri. Makan haram, na'udzubillah, tak ada barokahnya sedikit pun. Ustaz, belum ada cerita gono gini, karena di dalam Quran memang tak ada gono gini. Dari berapa ayat yang kita baca tadi tak ada. Ya ayyuhalladzina amanu gono gini. Lalu gono gini itu datangnya dari mana? Gono gini itu datangnya dari KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ini perbandingan gono gini atau tidak pakai gono gini. Tengok baik-baik. Pak Q wafat, meninggalkan seorang istri dan seorang anak angkat. Berapakah bagiannya masing-masing? Kasusnya sama macam tadi, tapi mau dipakai gono gini dengan tidak gono gini. Hasilnya luar biasa. Istri dapat 1/4, 250. Anak angkat tak dapat, karena dia bukan hubungan nasab, tak ada. Sisa 750, selesai, simple. Ini pembagian fikih. Istri 1/4, 250, sisa saudara kandung, habis. Kalau gono gini tak begitu. Gono gini ini panjang ceritanya. KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Pertama, pisahkan dulu antara harta bawaan sebelum nikah dengan harta sesudah nikah. Dulu sebelum nikah apa yang dibawa almarhum bapak? Ada Vespa buruk Pak Ustaz, Vespa buruk itulah bagi. Dah. 2, harta sejak menikah. Tahun berapa nikah? Tahun 80. Meninggal tahun berapa? 2016. Maka selama 36 tahun pencarian bersama dibagi 2. Itu yang disebut dengan gono gini. Aku begono, kau begini. Itu dia. Nah, prakteknya kita tengok. Ternyata sebelum nikah diagak-agak. Dulu bapak tuh waktu nikah sama ibu, berapa bawaan dia? Ya, kalau di total waktu itu 100 juta lah Pak Ustaz. Keluarkan 100. Keluarkan dulu 100. Dah. Setelah sama-sama bernikah, dari mulai tahun 80 sampai 2016 meninggal, berapa? 900 Pak Ustaz. Oke. Maka yang 900 itu dibagi 2. Untuk istri 450, untuk almarhum 450. Dah, jelas? Oke. Harta suami sekarang 450 punya suami, ditambah dengan harta sebelum menikah 100. 450 tambah 100 sama dengan 550. Istri dapat dari 550 itu 1/4, sama dengan 137,5. Maka istri dapat total gono gini 450 ditambah jatah dia dari 550 137,5, maka istri mendapat 587.500. Tengok bandingnya, lebih 2 kali lipat. Kalau dipakainya fikih 250, tapi kalau dia pakai ini 587.500, setengah M lebih. Makanya banyak perempuan menuntut, pilih mana, fikih apa gono gini? Sebelum dijelaskan, saya maunya fikih aja lah Pak Ustaz, yang penting hati lapang. Ini segini nih Bu, kalau gitu hati saya condong kemari. Karena jauh bedanya. Sisa 412 itu dibagi kepada saudara kandung. Tak mau saudara kandung, akhirnya dia bertahan. Kita pakai hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tak pakai hukum Allah kafir, siapa yang tak pakai hukum Allah zalim, siapa yang tak pakai hukum Allah fasik. Padahal dia salat pun tak pernah. Tapi dalam kasus ini mari kembali kepada hukum Allah. Si istri pun mulai membangkit-bangkit. Abang kalian dulu tak ada bawa apa-apa, setelah nikah sama akulah baru terbuka pintu rezekinya. Kalian pun keluarga miskin sumpah, hancur dunia persilatan. Di mana solusinya? Solusi pertama musyawarah.
wa amruhum syura bainahum. Kalau tak putus di musyawarah, pengadilan agama. Parit Indah belakang MTQ, sebelah kiri sebelum jalan pesantren. Untuk Pekanbaru, untuk Pelalawan cari-cari memanglah besok alamatnya di mana. Tulis semua nama-nama ahli waris, istri, anak, adik, abang, kakak, serahkan. Nanti setelah seminggu, biasa tak sampai seminggu, mereka buatkan istri. Dia tak buat nominalnya, dia hanya buat angkanya. Istri sekian sekian. Dan kalau istri itu menuntut, dia dapat. Karena KHI ini diakui oleh Republik Indonesia, kompilasi hukum Islam Indonesia. Dalam beberapa kasus yang saya ditanya oleh jamaah, diangkat sebagai orang yang mereka anggap punya pengetahuan tentang ini, saya sebaiknya milih mana Pak Ustadz? Pakailah fikih. Fikih. Tapi kalau dia anggap hubungan dia dengan suaminya itu bisnis. Dulu suami saya ini memang tak punya apa-apa Pak Ustadz. Saya yang anak orang kaya, modalnya dari saya, tanah-tanah saya. Dia jadi pekerja. Hubungan kami seperti perusahaan. Kalau dibagi dua, ya tak masalah. Tapi andai tidak begitu pun, andai ibu istri menuntut, maka dia tetap dapat haknya. Itu diberlakukan di negara ini yang sudah disahkan oleh undang-undang. Kalau bapak ibu melihat ada percekcokan pertikaian, di sinilah letak masalahnya itu. Karena perbedaan yang sangat jauh. Kecuali sebelum nikah dia sudah banyak barang bawa banyak, itu tak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika sebelum nikah dia tak bawa apa-apa. Muncul masalah sebelum nikah dia tak punya apa-apa. Setelah nikah baru dapat banyak. Yang menjadi masalah lagi ketika tidak ada anak laki-laki. Ini kasus ini kan kenapa saudara dapat? Karena tak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, berkonflik istri dengan anak, tapi tidak akan menjadi masalah. Karena si anak tak mungkin melawan ibunya, kecuali menantunya kurang ajar. Itu lain lagi ceritanya. Jadi banyak konflik masalah harta. Karena itulah kita bahas pada hari ini. Lanjut. Ini masalah banyak. Yang saya bahas ini pertanyaan-pertanyaan jamaah yang biasanya muncul akibat dari kenyataan, fakta langsung terjadi di tengah masyarakat. Kakek meninggal 2015. Dia punya anak 3 orang. Anak pertama meninggal 2010. Anak kedua hidup, anak ketiga hidup. Meninggal si kakek 2015, maka cucu dari anak pertama tak dapat. Yang dapat itu hanya anaknya 2 saja. Anak kedua, anak ketiga. Anak pertama tak dapat karena sudah meninggal duluan 2010. Kalau dibagi menurut hukum fikih, Cece tak dapat. Kenapa? Karena ayahnya sudah mati duluan. Datanglah si Cece 2 orang menjumpai paman-pamannya. Paman, ya, mbah kami kan udah meninggal nih. Iya, nggak dibagi nih harta warisannya, kan sudah setahun. Iya, kita mau bagi. Kalian mau minta? Ya udah kami bagi udah. Kok kami tak dapat? Kalian tak dapat karena ayah kalian mati duluan. Naiklah setan mereka. Memangnya ayah kami mati request minta mati? Kami susah 2 kali nih. Sudahlah ayah kami mati duluan, kami pula tak dapat harta warisan. Kenapa kami nasibnya bisa begini? Cece tidak dapat sama sekali, tapi bisa dibantu dengan infak. Seolah-olah Islam kurang. Mana perhatian Islam? Kenapa Islam tak memperhatikan 2 cucu ini? Padahal sebetulnya disitulah nilai akhlak, bukan sekedar hukum saja. Kalaulah 2 paman itu mengerti, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri, takkan dia biarkan keponakannya itu mati susah kelaparan. Pasti dia bagi dengan cara apa? Infak, sedekah, hibah, bisa dia tolong. Tapi sekarang orang tak peduli, maka datanglah KHI, kompilasi hukum Islam, pasal 185. Ini langsung saya di kantor MUI Kota Pekanbaru, masalah harta warisan. Seorang cucu datang mengadu, kakek kami meninggal, kami tak dikasih karena ayah kami mati duluan. Gimana nih Pak Ustaz?
Pasal 1, ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Itu jelas tuh. Ahli waris meninggal lebih dulu 2010 daripada pewaris kakek 2015, maka posisinya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173 ada pembahasan khusus, tapi dalam kasus ini dia dapat. 2, bagian dari ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti dalam kasus ini si Cece, bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederhana. Tidak boleh jatah dia lebih daripada pengganti, daripada yang digantikannya. Jangan sampai jatah dia melebihi pula jatah pamannya, maka dia harus, itu sudah diatur. Tapi kalau dia tak mengerti hukum, tak sekolah, tidak ngaji, dia diam saja, dia tak dapat apa-apa. Datang dia nuntut, Pak Cik, ya kami kan cucu nih, ya kami dapat enggak? Kalian tak dapat karena ayah kalian mati duluan. Iyalah, terima kasih, kami pulang ya. Iyalah, tak dapat. Tapi kalau dia udah ngaji hari ini, tahu dia, dibawanya ini, sebetulnya kami dapat tuh Pak Cik. Dapat dari mana? Nih pasal 1585 KHI, tak ada pasal-pasal tuh, kami tak mau. Tuntut ke pengadilan, dapat. Karena kita tinggal di negeri hukum, maka dia bisa dapat. Hukum ini untuk membela mereka, tapi jangan katakan hukum ini menyempurnakan Islam yang tak sempurna. Oh jangan, nauzubillah, itu kekeliruan. Islam sempurna karena Islam itu kesempurnaannya dilihat dari 3 aspek: hukum, akhlak, akidah. Kalau ada paman yang tidak menolong keponakannya, rusak akhlaknya dan rusak akidahnya. Karena orang yang tak peduli pada anak kemanakannya, maka dia tidak sempurna imannya. La yu'minu, kalian tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Ini langsung kasus Ustaz Somad mati. Ustaz Somad mati, meninggalkan seorang ibu, lalu kemudian seorang istri dan seorang anak laki-laki. Berapa bagian warisannya? Ibu 1/6, istri 1/8, sisanya anak laki-laki. Habis. Ibu 1/6, istri 1/8, sisanya anak laki-laki. Lalu Ustaz Somad mati bawa apa? Apa yang saya bawa? Mati bawa peci, mati bawa koko, mati bawa laptop? Tak ada. Maka bagaimana cara supaya kita bisa membawa harta itu mati? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, tasaddaqa, bersedekah. Selama ini kita tahunya kita bersedekah, ternyata Allah bersedekah. Oh, Allah bersedekah Pak Ustaz, ya. Ini dia, innallaha tasaddaqa alaikum, Allah bersedekah kepada kamu inda wafatikum, ketika kamu mati, bisulusi amwalikum, 1/3 hartamu. Tidak boleh lebih dari 1/3. Ziyadatan lakum fi a'malikum, sebagai tambahan amal soleh. Maka tulislah wasiat. Batas tertinggi, ambang batas 1/3. Saya wasiatkan harta saya 10%, mantap. Saya wasiatkan harta saya 20%, oke. Saya wasiatkan harta saya 33%, pas. Lebih daripada itu tak boleh. Saya wasiatkan harta saya ke masjid 50%. Adapun saudara kandung saya, selop jepit pun jangan kasih. Zalim, haram. Maka setelah dia meninggal, diambil surat wasiatnya. Berapa dia wasiatkan untuk masjid, fakir miskin, anak yatim? Kami total semua 50% Pak. Maka yang jatuh hanya 33 saja. Adapun yang 66 dibagikan kepada ahli waris. Makanya kalau ada orang, bapak sebagai pengurus masjid, pengurus imrah, ada orang meninggalkan wasiat, saya wasiatkan itu kebun saya agak 50 hektar kata dia. Jangan senang dulu, total harta bapak berapa? Itulah semuanya. Oh, tak bisa, karena kita hanya dapat 1/3 saja. Hadis tentang 1/3 itu jelas. Datang sahabat
ketika Nabi sedang sakit menjenguk dia, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, anakku tak banyak, hanya seorang perempuan, dan itu pun mapan, sedangkan aku ahli warisku yang lain tak ada, ambillah semua hartaku ini untuk Islam. Kata Nabi, la, Nabi tak mau. Kalau engkau tak mau ambil semua, asyatru, ambil setengah. Kata Nabi, la, saya tak mau ambil setengah. Kalau engkau tak mau ambil setengah, as-sulusu, sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu katsir, sepertiga itu pun banyak. Tapi Nabi tetap ambil untuk perjuangan Islam. Itulah dalil boleh meninggalkan wasiat sepertiga. Itulah ayat-ayat yang kita bahas. Saya tak menyebut kajian ini dengan ilmu faraid, ilmu mawaris, tapi lebih pada ayat-ayat warisan, karena kita lebih fokus pada ayat-ayat dan contoh kasusnya yang simpel-simpel dan sederhana tentang suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, saudara kandung, kompilasi hukum Islam, anak meninggal lebih dulu daripada ayah, bagaimana pembagian cucu yang sifatnya umum yang biasa terjadi di tengah masyarakat. Paling tidak gambaran umum kita sudah punya gambaran bagaimana Islam mengatur. Di mana letak masalahnya Pak Ustadz? Yang jadi masalah berapi-api membahas masalah harta warisan, ketika dibuka tanya jawab, ada pertanyaan, tak ada Pak Ustadz. Kenapa? Tak ada yang mau dibagi. Kasus warisan dengan zakat itu mirip sama. Bapak ibu sekalian, adapun zakat kita, kalau ada kambing 40, 1 ekor. Kalau ada onta 5, 1 ekor kambing. Kalau ada gandi gandum, 520. Kalau dia pakai sawah, tak ada hujan, 10%. Kalau pakai irigasi, potong 5%. Kalau ada emas, maka dia 85 gram. Diduitkan sekarang 85 gram. Kali 500.000, 42.500.000. Setelah dibahas, ada yang mau berzakat? Mohon maaf Pak Ustaz, tak ada yang mau dizakatkan. Islam itu agama yang mengurus materi. Cobalah tengok, setengah, 1/6, 1/4, 1/3, 1/8, semua 2 kali bagian. Salat zuhur 4 rakaat pakai tasyahud awal, tak ada diurus dalam Quran. Aqimus salah, tawaf dari mana tawaf? Tak ada diatur dalam Quran tawaf dari mana, berapa kali putaran, cukup hadis Nabi. Tapi kalau sudah cerita masalah harta, setengah, 1/4, 1/8, 1/6, 2 kali bagian, itu diatur sedetil-detilnya. Makanya kalau orang menganggap Quran itu diturunkan hanya untuk dibaca, dikirimkan pahalanya untuk orang mati, dia tak paham. Al-Quran bukan untuk orang mati, Al-Quran itu untuk orang hidup. Tapi kalau dibaca, pahalanya mengalir untuk orang mati. Itu yang betul. Quran mengatur masalah harta, salat, zakat, puasa, haji, umrah, sa'i, tawaf, wukuf, melontar jumrah, itu ibadah. Tapi ibadah yang terpenting adalah bagaimana kita pasrah menyerahkan hukum pembagian warisan kita, serahkan kepada hukum agama Islam. Selama ini dianggap orang tabu, mau dikaji. Kalau dibuka acara di rumah pengajian arisan tentang masalah warisan, jangan kaji-kaji Pak Ustaz, ini macam mau mati aja kita, kan belum ada yang mati lagi. Dia anggap mati itu masih lama, padahal setelah orang meninggal, inilah yang akan menjadi masalah. Dia seperti menyimpan api di dalam sekam, nampak di luarnya adem, ayem, rapi, bersih, tapi api sedang menyala di dalam. Begitu sampai masanya, bam, pecah, bom, meledak. Warisan hanyalah menyimpan api dalam sekam. Warisan hanyalah menyimpan dendam kesuman kalau tidak mengikuti ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau abangnya paham, adiknya ngerti, anak-anaknya ngaji, tak akan muncul masalah. Tapi kalau sebagian mengaji, sebagiannya keras, abangnya tak mau bagi, adiknya minta berkelahi, putus silaturahim. Orang tua yang sudah mendidik membesarkan tak mendapatkan apa-apa. Jangankan doa, jangankan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, maka anak-anaknya pun berkelahi. Gara-gara apa? Meninggalkan harta, tidak meninggalkan ilmu agama.
May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, didalamkan Allah ilmu agamanya. Maksud didalamkan Allah ilmu agamanya, ngerti dia hukum warisan, berakhlak mulia, takut kepada Allah. Tiga-tiga ini mesti ada dalam dirinya. Hebat ilmu tapi tak takut sama Allah, bukan paham agama. Takut pada Allah tapi tak berilmu, bukan paham agama. Berilmu, takut, dan ada akhlaknya. Tiga itu ajaran Islam. Hukum, akhlak, akidah. Akidah, akhlak, hukum. Itulah yang membuat kita selamat di dunia akhirat. Ini yang saya dapat jelaskan pada kesempatan membahas tentang ayat-ayat warisan yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas beberapa pertanyaan tanya jawab terkait masalah ini ataupun masalah-masalah lain, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.